kasih perjanjiannya sungguh nyata. Selamat malam, Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan persekutuan doa dalam masa Pentakosta tahun 2021. Sebelum memasuki liturgi persekutuan doa, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan doa yang kelima dengan tema perwujudan teladan kesalehan. Kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh cukup, marilah kita memuji dari pelengkap hitung jemaat nomor 219, bait 1 dan 2. Di saat ini kuangkat tembang. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Untuk memulai persekutuan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak melaksanakan persekutuan doa kelima. Mohon penyertaan Roh Kudus-Mu berkaya dan menolong kami dalam kami memujikan nama Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seluruh doa permohonan ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan
dengan judul Firman-Mu Pelita Bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Persekutuan doa pada malam hari ini, bacaan diambil dari Titus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdosa. Dan pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Amin. Kita memasuki renungan. Ada orang yang beranggapan kesalehan hanya merupakan sebuah fantasi. Kesalehan digambarkan sebagai keadaan yang ideal, namun dijalani dalam sikap normatif. Paling terlihat melalui ritus. Sebab dalam keseharian banyak orang yang mengaku lebih saleh, tidak berani bertindak lugas. Bahkan untuk hal sekecil apapun. Tak jarang kita jumpai orang yang nampak saleh, ternyata terlibat dalam kejahatan yang merugikan hidup orang banyak. Korupsi adalah sebagai contoh. Berapa banyak orang yang korupsi justru terlihat dan dipandang saleh. Perikop ini dibuka dengan perkenalan sang penulis Paulus.
Paulus memperlihatkan dirinya sebagai hamba Allah dan sekaligus pejuang kebenaran Kristus. Paulus menunjukkan bahwa ada hal yang ingin diperjuangkannya, yakni keyakinan bahwa Allah menyediakan hidup kekal bagi pengikutnya, yaitu mereka yang berpegang pada kebenarannya. Hal ini terus disuarakan di berbagai tempat, dengan keyakinan dan harapan bahwa kabar baik itu akan sampai dan mengakar di hati orang-orang yang mendengarkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perjuangan tidak hanya berwujud keyakinan semata. Dengan gigih dan pertimbangan yang taktis, Paulus merancangkan strategi demi mendaratkan kerinduannya ini. Untuk itu, di setiap kota-kota tempat pelayanan Paulus, ia mengkader para pelayan seperti Titus dan penatua lain agar bisa menjadi penyambung lidahnya dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Bukan hanya mengajar, mereka juga dilatih agar bisa menjadi teladan iman bagi umat yang mendengarkan pembenaran kebenaran hidup Kristus. Tentu kita mengimani bahwa penetapan mereka para penatua tersebut didasarkan semangat Roh Kudus yang menyertai dan menuntun umatnya memberlakukan firman Tuhan. Kehadiran Roh Kudus itu jugalah yang mengawali proses pemilihan calon penatua yang kelak memperjuangkan upaya penyebaran firman Tuhan yang nyata, bukan sebatas disampaikan dalam mimbar gereja. Para penatua juga berperan sebagai pemimpin umat ini, bukan hanya bicara dan berteriak dalam gereja, melainkan juga dituntut memperlihatkan bukti hidup berupa keteladanan yang dilandasi keberanian bertindak, mulai dari hal-hal kecil dalam keseharian mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teladan yang perlu dinyatakan dalam kehidupan para pelayan memang tampaknya kecil. Di antaranya, tidak angkuh, bukan pembirang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan hal yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Tentu hal-hal tersebut hanyalah contoh. Kita bisa menambahkan keteladanan yang relevan dengan keadaan kita saat ini. Mungkin kita mengatakan, semua contoh itu harus dilakukan para pemimpin umat, pendeta, dan penatua, atau bukan umat. Kita perlu ingat bahwa kita semua adalah pelayan Tuhan, yang Tuhan tempatkan di berbagai bidang kehidupan. Kita adalah pelayan Tuhan di pemerintahan, kita adalah pelayan Tuhan di pasar, kita adalah pelayan Tuhan di tengah keluarga kita. Justru karena kita adalah pelayan Tuhan, kita perlu belajar dari contoh-contoh di atas keteladanan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Contoh-contoh ini dapat menjadi cermin bagi kita untuk memperbaiki diri. Kita perlu terus merenungkan pertanyaan ini. Sudahkah kita menjadi teladan iman dalam keseharian? Amin. Marilah kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291, bait 1 sampai 5. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selalu.
memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga persekutuan doa ini dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Semoga firman Tuhan ini dapat kami terima, kami simpan, dan kami pelihara, serta kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk dapat menjadi teladan iman bagi umat yang mendengarkan pemberitaan kebenaran Kristus. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat pemarah, pendendam, serakah, tapi jadikanlah kami menjadi umat-Mu yang dapat berlaku, berbuat baik kepada sesama, bersikap adil, bijaksana, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh doa permohonan ini kami panjatkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang sudah terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 96, bait 1 dan sampai ketiga, datang ya Roh Kudus. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri api-Mu, beri sinar-Mu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari tata yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Ya surya hidupku, harapan umat-Mu, penuhilah ciptaan-Mu dengan anugerah dan kasih setia-Mu. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.